Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'da. Hadratal mutaromin, para masyayikh, para kiai, wabil khusus Ketua Yayasan As-Salafiyah Kiai Agus Nasrul As-Salafiyah SPDI, beserta jajaran Dewan Guru, asatidz dan pengurus yayasan yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir yang saya hormati, adik-adik sekalian, santri putra dan santri putri Pondok Pesantren As-Salafiyah Subang yang berbahagia. Silakan duduk, gak apa-apa. Nanti semakin sore pasti semakin dingin. Saya melihat cuaca dan kondisi sangat panas, tapi melihat Bapak Ibu wajahnya adem. Mudah-mudahan panas yang hari ini menjadi benteng dari panasnya api neraka, menjadi wasilah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada gajah minum susu. Hai anak-anak As-Salafiyah, I love you. Tidak ada satu kekuatan besar pun yang mampu menggerakkan hati manusia kecuali atas nama cinta. Maka cinta itu menjadikan sesuatu yang berat menjadi ringan, yang besar menjadi kecil, yang sebenarnya menjadi problem menjadi peluang, yang sebenarnya kita tidak mampu tapi dimampukan. Kenapa? Karena dengan dorongan rasa cinta dan mahabbah. Contoh, pengabdian seorang santri kepada kiai itu kalau dilihat secara nalar dan logika berat, tapi bagi santri nggak ada yang berat ya. Kayak contoh kemarin saya di Ponorogo, ada santri nyuguh di atas meja saya, itu jalan dari jarak 50 meter dia sudah laku dodok. Jadi jalannya sambil duduk, jongkok. Orang bilang itu berat karena nggak cinta. Tapi kalau cinta menjadi ringan. Coba ibu-ibu di sini, sebenarnya panas, tapi bukan sebuah masalah. Kenapa? Karena cinta. Dan orang jatuh cinta itu ciri-cirinya harus bahagia. Karena kalau sedih namanya jatuh tempo. Ini saya melihat wajah-wajah bahagia, insya Allah wajah-wajah calon penghuni surga. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, beberapa hari yang lalu saya pengajian di Cilacap. Kebetulan ini hari-hari terakhir saya di Indonesia, Kiai. Karena besok tanggal 17 saya berangkat ke Hong Kong, tanggal 19 pulang untuk nonton Argentina. Jadi tanggal 20-nya saya berangkat haji bersama Bapak Ibu dan mertua saya. Saya doakan semua yang hadir mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Kok tambah husnul khotimah keprimen. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Saya itu Pak Kiai Agus, sebenarnya awalnya saya hanya mendaftarkan bapak ibu saya, bapak ibu mertua saya, sama istri saya. Karena saya sudah setiap tahun haji. Tapi ternyata apa? Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah itu akan menolong hambanya manakala sang hamba mau menolong saudaranya. Saya mengajikan bapak ibu saya 6 orang. Mahal karena haji furodah per orang 500 juta. Saya udah tak ngaji jadwalnya banyak. Sahabat saya, jamaah saya, Mas Raffi Ahmad, telepon saya, Gus, saya tuh pengen haji tahun ini dan sudah saya niatkan kalau saya berangkat haji yang nemeni Gus Miftah. Akhirnya saya membayari haji bapak ibu saya, haji saya dibayari sama Mas Raffi Ahmad. Ya sorry kiainya artis sih.
Kan kalau di Jakarta saya terkenal sebagai kiainya artis dan silet British. Itu loh, artis itu kan silet British, setajam silet itu kan. Oh silet ya. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, di Cilacap kemarin Bapak Ibu, saya mencoba anak santri, saya minta naik ke panggung, saya tanya tentang keindonesiaan. Saya tanyalah nama presiden, wakil presiden, dan beberapa menteri. Alangkah terkejutnya saya, di era medsos yang orang begitu gampang untuk mencari informasi, untuk melahap segala sumber informasi, masih ada siswa didik yang tidak kenal dengan siapa wakil presidennya. Masih banyak siswa didik yang tidak kenal dengan siapa nama menteri-menterinya. Bandingkan dengan zaman orang seusia saya Bapak Ibu, dulu kita diwajibkan untuk menghafal nama pahlawan, diperintahkan menghafal nama menteri, lagu-lagu kebangsaan dan lain sebagainya. Saya tanya, kamu tahu siapa nama wakil presiden Indonesia? Nggak tahu. Saya pancing, itu ada cluenya Ma'ruf, dia malah jawab apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini bagi saya sangat menyedihkan. Saya tanya lagi, dah sekarang kamu tanya, saya kasih uang kalau bisa jawab. Siapakah nama menteri keuangan? Dijawab Puan Maharani. Wah gila modar ya kok. Saya tanya lagi, siapakah menteri pertahanan? Sambo. Wah jelas ya. Saya bilang kalau Sambo itu bukan menteri pertahanan tapi menteri eksekusi mati. Artinya apa? Ada penurunan nilai-nilai kebangsaan terhadap siswa didik kita. Coba ibu bapak, mohon maaf nih, dulu kalau kita di SD, kita itu kan ada pelajaran namanya PSPB, yang sepuh-sepuh tahu ya bu ya, pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Kita di situ dikenalkan dengan bagaimana kemudian founding fathers bangsa ini membawa bangsa ini menjadi negara yang maju seperti yang kita nikmati hari ini. Kita dikenalkan dengan nama-nama pahlawan. Oh pahlawan emansipasi perempuan Kartini. Bahkan saya dulu belajar Kartini sampai beliau belajar kepada kiai siapa kita pelajari. Raden Ajeng Kartini, tokoh perempuan emansipasi, belajar kepada kiai di Semarang namanya Mbah Soleh Darat As-Samarongi. Makanya kalau kampung ada orang alim, orang hebat, itu otomatis yang mendapatkan Zainun itu tidak hanya li ahlihi tapi juga untuk kampungnya. Makanya orang dulu kalau meninggal nama kampungnya itu disebut Syekh Nawawi Al-Bantani karena orang Banten, Syekh Mahfud At-Tarmasi karena orang Termas, Sayyidul Habib Ahmad Khalil Al-Bangkalani. Kayak besok ini Kiai Agus, berarti sini Kiai Agus Nasrul As-Salafiyah As-Subangi. Kalau saya besok Gus Miftah Al-Kalasani, Haryo At-Tagholi Tegal. Nah, yang gak enak Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sigaf As-Solole, orang Solo. Mudah-mudahan Habib Syekh panjang umur. Habib Lutfi Al-Pekalongani. Ini belajar kepada Mbah Soleh Darat As-Samarongi. Bagaimana kita dikenalkan dengan sosok Kartini, orang yang mempunyai visi misi habis gelap terbitlah terang. Setelah ngaji kepada Mbah Soleh Darat, ibu-ibu tahu siapa nama asli Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harum, Putri Indonesia, Harum namanya. Berarti nama aslinya Harum. Nah di situ kemudian sejarah lanjut, bagaimana kemudian kita diceritakan soal Mbah Soleh Darat As-Samarongi. Beliau orang yang membuat metode pegon pertama kali, karena untuk ngakali kekejaman Belanda. Bagaimana Belanda sangat khawatir dengan Al-Quran, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia konangan, ketahuan sama Belanda, maka kemudian dibuat metode pegon. Itu pertama kali Mbah Soleh Darat As-Samarongi. Dan ternyata disitulah perkenalan antara pendiri Muhammadiyah sama pendiri Nahdlatul Ulama. Pendiri Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari setelah belajar dari Mbah Ahmad Khalil Bangkalan pergi ke Semarang di usia 14 tahun.
Kemudian di situ ketemu dengan Muhammad Darwis yang merupakan nama asli Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam usia 16 atau 17 tahun. Keakraban mereka terjadi mulai di Semarang. Jadi kalau sekarang mohon maaf, orang NU dan Muhammadiyah kok nggak bisa akur, harusnya malu sama Mbah Hasim sama Mbah Muhammad Darwis. Maka tanggal 3 April kemarin ketika saya diminta ceramah di hadapan Presiden untuk yang kesekian kalinya, mungkin anak-anak Ansor tahu, kader muda NU yang paling sering diundang oleh Presiden adalah Gus Miftah. Maka hari itu Pak, Indonesia dalam genggaman saya. Kenapa? Karena saya imam sholatnya Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi manut saya perintah Pak. Saya mau sholat tengok ke belakang, sawu sufufakum bis sholat, luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, nggih Gus, bagus. NU itu harus pede itu. Ya kan saya seneng ini ada peci-pecinya NU. Saya doakan masuk surga. Ya, pecinya. NU kok nggak pede? NU harus pede. Anak-anak orang bilang begini, anak santri NU itu modalnya cuma sarung. Jangan lihat sarungnya, tapi lihat ilmunya goblok. Isinya. Jangan isinya dong. Nah, perkenalannya di sini. Saya bilang kemarin sama Pak Jokowi pas acara itu. Ini Indonesia itu selama NU dan Muhammadiyah beriringan, aman Pak. Benar. Muhammadiyah bukan musuh kita, dia partner dalam kebaikan untuk orang Indonesia. Bedanya NU dan Muhammadiyah kan satu, kalau anak kiai NU dipanggil Gus, anak Ustadz Muhammadiyah guys. Jadi NU Gus, Muhammadiyah guys, itu saja. Kalau NU ada Rois Am, Muhammadiyah ada Amin Rais, gitu saja kan. Tapi itu tadi, karena hebatnya Gus Dur ya. Saya itu kemarin lihat wawancaranya Pak Yusuf Kala kayak. Pak Yusuf Kala ditanya, Pak Yusuf Kala kemarin nyalon presiden, Anda habis berapa? Dijawab 2 triliun. 2 triliun Pak. Gantian Gus Dur ditanya, Gus Dur nyalon presiden modalnya apa? Dengkul. Itu pun dengkulnya Amin Rais. Itu Gus Dur. Makanya Pak Amin Rais itu karena kesusu dulu, dia nggak bisa jadi presiden. Karena orang Indonesia itu hari ini meyakini presiden Indonesia belakangnya harus O. Ya kan, Susilo Bambang Yudhoyono, Soekarno, Soeharto, Joko Widodo. Lah Pak Amin Rais nggak bisa jadi presiden karena kalau dikasih O nggak enak namanya, Amin Raiso. Itu kan. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, sejarah-sejarah itu kemudian harus kita ajarkan kepada siswa didik kita. Maka melihat begitu tipisnya wawasan kebangsaan anak-anak kita, siswa didik kita, ini tentunya menjadi PR bersama Pak. Saya dulu belajar bagaimana kemudian kita diajari sejarah itu dengan menggunakan buku perang itu ya. Zamanmu sudah nggak ada. Dulu ada buku perang, gambar perang, Komarudin, Jenderal Sudirman, perang dan lain sebagainya. Nah, maksud saya apa? Ini menjadi tantangan. Maka saya sangat marah betul ketika Menteri Pendidikan si Pak Nadiem Makarim menghilangkan nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau masih ingat waktu itu, nama Mbah Hasyim hilang. Mbah Hasyim ini tidak hanya pendiri jamiah terbesar di dunia, tapi dia juga pahlawan nasional. Di saat kita lupa dengan nama pahlawan, nama Mbah Hasyim justru dihilangkan. Kita mohon maaf Bapak Ibu, sudah banyak anak siswa kita yang nggak tahu siapa itu Cut Nyadin, Cut Mutia. Tahunya siapa? Cut Keke, Cut Tari, Cut Mini. Kita sudah nggak hafal dengan lagu-lagu perjuangan yang dulu kita wajib untuk menyanyikannya Pak. Karena itu bagian dari hubbul waton minal iman. Sekarang yang paling banyak bukan lagi hubbul waton minal iman, tapi hubbul wadon minal iman. Sehingga ini menjadi problem. Maka dulu ada survei mengatakan begini, Jawa Barat itu termasuk provinsi yang paling tertinggi terpapar paham radikalisme dan intoleransi. Itu bukan bahasa saya, itu bahasa survei. Dianggap apa? Dianggap
menurunnya nilai-nilai kebangsaan itu paling besar di Jawa Barat. Maka kasus-kasus intoleransi dan radikalisme itu dianggap tinggi, apalagi sekarang setelah munculnya isu Az-Zaitun. As-Salafiyah nggak kayak Az-Zaitun toh Gus? Kan aku takut. Ibu-ibu cewek sholat berada di sof paling depan. Kok bisa Pak Ustadz cewek sholat di depan? Ya terserah yang mau sholat toh. Sholat sendiri kok diatur-atur lah. Iki kepiye ta iki? Kemarin ketika ditanya sholat berjarak, kenapa kita sholat berjarak? Karena manusia itu keteknya bau. Wah, kan gak nyambung banget ya. Karena bau, sholatnya berjarak supaya khusyuk, tidak bau bulu ketek temannya. Ini kok ampumen, tapi luar biasanya Pak Kiai. Az-Zaitun tuh mau masuk, itu bayarnya mahal, SPP-nya mahal. Yang membuat saya jengkel apa? Ternyata kenapa mereka bisa eksis? Ada sekian nama pejabat yang menjadi backingnya. Ini kan kurang ajar. Di saat negara sedang membangun yang kata Pak Jokowi menghadapi golden age 13 tahun ke depan, Indonesia akan mendapatkan momentum emas. Ini malah ada upaya-upaya merusak kebinekaan kita dengan cara-cara Az-Zaitun. Saya ngomong Az-Zaitun baru di sini loh Pak, karena di Jawa Barat paling saya pulang diculik. Ya mudah-mudahan yang nyulik janda lah. Di Subang katanya banyak janda ya. Oh iya, sebenarnya bahasanya bukan janda sih yang pas, perawan second. Makanya kalau Bansor Ansor belum menikah dengan janda le. Kalau kamu menikah dengan janda, nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Mas tahu? Nah, saya bilang, ini kita memasuki golden age 13 tahun ke depan. Indonesia diprediksi, bukan diramalkan ya. Kalau diramalkan itu dukun Pak. Kalau bahasanya orang beriman itu firosat. Firosat, itaku firosatal mu'min fa innahu yang duru binurillah. Indonesia ini akan bersaing dengan Cina. Indonesia ini akan bersaing dengan Amerika. Bonus demografi dengan semakin banyaknya warga negara Indonesia itu akan menjadi keuntungan. Terbukti melalui apa Pak? Melalui ujian Allah berupa COVID-19. Semua orang meramal Indonesia akan hancur gara-gara COVID. Tapi ternyata kita mempunyai pemerintah yang top. Begitu COVID muncul, langsung muncul BLT, bantuan langsung tewas, telas. Bantuan langsung tunai, masuk ke Subang. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi. Tapi lucunya orang Subang ya, BLT untuk orang miskin, yang punya mobil juga ngaku miskin. Betul Bu? Yang gelang emasnya besar-besar ngaku miskin. Orangnya juga datang ini. Ya ikut tertawa gitu. Biasanya jilbabnya putih biasanya. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah gitu. BLT untuk orang miskin semuanya ngaku miskin. Muncul lagi BLT yang kedua untuk UMKM. Semuanya ngaku pengusaha kecil. Maka kemarin saya usul sama pemerintah, mau bikin BLT sekali lagi. Untuk siapa Gus? Untuk orang gila. Apakah orang Subang juga ngaku-ngaku gila? Muncul BLT. Dan ternyata apa? Indonesia yang diprediksi hancur dengan COVID-19 ternyata menjadi salah satu negara terbaik dalam penanganan COVID-19. Saya itu orangnya fair Bapak Ibu. Kalau pemerintah bagus, ya saya dukung. Kalau salah, kita kritisi. Tapi bil ma'ruf dengan cara yang baik. Contoh kalau anak-anak Ansor penggiat media ini, lihat. Ketika Pak Jokowi tanda tangan surat keputusan Presiden legalitas miras. Siapakah orang yang pertama kali protes? Saya langsung konferensi dengan sekian banyak wartawan di Jakarta. Saya bilang, mohon maaf Bapak Presiden, saya Miftah Maulana Habibur Rahman menolak dengan tegas keputusan pemerintah soal legalisasi miras. Kenapa? Karena keharaman khamr dalam Al-Quran itu qat'i, mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Maka saya menolak kalau miras dilegalkan. Bapak Presiden mohon izin, satu-satunya minuman keras yang layak dan boleh dikonsumsi adalah es batu. Anda tahu? Jam 2 malam saya ditelepon sama Pak Pratekno, Mensesnek. Beliau bilang, Gus,
kritikannya Gus Miftah didengarkan sama presiden, insya Allah besok dibatalkan. Sehari setelah saya protes dibatalkan, Pak. Langsung nama saya trending Twitter nomor 2, trending Twitter nomor 1 Wulan Guritno kasus perceraiannya, trending topik Twitter nomor 2 Gus Miftah menunggu berakhirnya masa iddah Wulan Guritno. Randa maning. Kebetulan anak-anak Jakarta itu yang banyak ikut saya ngaji, Pak, itu justru para janda. Ya, kelas-kelas seperti Aura Kasih, Wika Salim, Selin Evangelista, Nikita Mirzani. Orang pada benci sama Nikita bla bla bla. Kalau saya enggak, itu potensi dakwah bagi saya. Semakin dia nakal, semakin saya nekat untuk dakwah. Orang tuh salah. Nikita Mirzani itu kelas 3 sanawiyah di Gontor Putri Mantingan, Jawa Timur. Dia keluar belum sempat lulus, Pak. Dia pakaiannya seksi, tapi ya sholat. Orang Timur Tengah itu banyak yang pakaiannya berukut tapi nggak sholat. Lah orang Indonesia itu aneh, kayak Nikita Mirzani pakaiannya terbuka tapi sholat, ya besar pahalanya. Kamu mikir apa? Mas aku bilang besar, Mas Banser jawab susunya. Alhamdulillah, Pak. Ikut ngaji kayak nama-nama mereka. Karena kita perlu ngaji sama mereka, Gus. Yang terakhir yang ikut ngaji saya itu idolanya Pak Kiai Agus, Lu Cinta Luna. Kayaknya wayu, begitu peluk Inyong, businya keluar. Nah, artinya apa? Pola-pola ini harus kita bangun. Ketika Mbah Hasyim Asy'ari membuat resolusi hubul waton minal iman, ini menjadi tantangan bagi kita, bagaimana anak bangsa ini tidak lupa dengan sejarahnya, dengan sejarahnya. Maka saya minta Pak Kiai Agus, ya, ada space kosong di pondok itu, saya minta tolong dikasih gambar-gambar pahlawan, foto-foto pahlawan, atau anak-anak kita di asrama, di kamar. Saya minta para asrama silakan memasang gambar pahlawan yang diidolakannya. Setuju Bapak Ibu? Ini harus kita buat, Pak. Dulu kalau mbah kita tuh keren lagi, Pak Kiai Agus. Bagaimana menggambarkan anak-anak kita supaya mencintai Indonesia. Dulu orang tua kita, mbah-mbah kita tuh kalau pasang bendera kayak gini, Pak, merah putih, itu di depan rumah. Biasanya rumah terdahulu itu di depan rumah dikasih bendera merah putih, kemudian pisang raja, kemudian padi satu, apa namanya itu, satu ikat. Belanda marah, Pak. Merah putih diturunkan karena ini mengusik kenyamanan Belanda. Ternyata mbah kita tidak patah semangat. Apa yang mereka lakukan? Setiap kali buat rumah, kayu yang paling besar di tengah itu namanya apa kalau di Subang? Suhunan. Itu diblebet dengan bendera merah putih. Betul? Rumah dulu belum ada plafon, belum ada internetnya. Ethernet kok internet. Melujo. Rumah dulu nggak ada plafonnya, Bapak Ibu, nggak ada ethernetnya. Sehingga apa? Orang duduk di ruang tamu ngopi-ngopi begini, lihat ke atas, muncul semangat keindonesiaannya, merah putih. Sehingga kita menasihati anak-anak kita, nak, coba lihat, merah putih itu hadir dengan pertaruhan tidak hanya keringat, darah, bahkan nyawa. Sekian juta nyawa hilang dikorbankan untuk merah putih. Penjajahan selama 350 tahun. Sehingga apa? Semangat itu muncul. Kita yang mulai ngelokro, mulai lemas menghadapi kehidupan, lihat merah putih, kembali bersemangat. Pengantin juga begitu. Begitu kita udah ogah-ogahan malam Jumat melihat merah putih, semangatnya langsung 45. Hajar deh, oke. Merah putih. Nah, dulu saya itu dikenalkan sama kiai saya, Kiai Haji Syuhudi Mubarak, pengasuh pondok pesantren Bustanul Ulum Jaya Sakti Padang Ratu Lampung Tengah. Bagaimana saya mencintai Mbah Hasyim Asy'ari? Saya kelas 3 sanawiyah.
Kamar saya Pak ditemplei gambar Nahdlatul Ulama, kemudian sampingnya dikasih gambar Mbah Hasyim Asy'ari. Saya kelas 3 sanawiyah, saya tanya, Pak Kiai niku sinten? Ini nak pahlawan nasional pendiri Nahdlatul Ulama. Maka saya kemudian cari informasi waktu itu tidak semudah hari ini. Siapa itu Mbah Hasyim Asy'ari? Akhirnya saya menemukan jawaban kenapa beliau diangkat sebagai pahlawan nasional. Orang yang mengizinkan dan merestui Pancasila sebagai ideologi itu adalah Mbah Hasyim Asy'ari. Ketika panitia pembuat Pancasila kemudian diderek sama putra beliau namanya Mbah Wahid Hasyim yang merupakan mbahnya Gus Dur, membawa draft Pancasila kepada Mbah Hasyim. Mbah Hasyim akhirnya tirakat dan akhirnya menyetujui Pancasila. Dan Anda tahu kapasitas Mbah Hasyim, beliau adalah seorang hadratus syekh. Tidak gampang Pak orang dipanggil hadratus syekh. Nggak kayak sekarang, semua orang gampang dipanggil Gus, gampang dipanggil Kiai, bahkan ngaku-ngaku Habib. Betul? Gampang banget sekarang. Mbah Hasyim Asy'ari itu dipanggil hadratus syekh Pak. Di Indonesia itu yang layak dipanggil hadratus syekh cuma 2. Satu perempuan, Hadratus Syekhah Fatimah binti Maimun, makamnya di Gresik. Yang kedua Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di Jombang. Ini orang yang hafal dengan ratusan ribu hadis. Lah orang sekarang baru hafal hadis 3 sudah teriak-teriak Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Ini tentunya apa? Berlawanan dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Orang kok baru hafal hadis 3 udah teriak-teriak Pancasila tidak cocok, di jalan teriak-teriak takbir. Kayak saya dulu berangkat ke Tasikmalaya di jalan takbir, kaca mobil saya buka langsung saya jawab Sami Allahu liman hamidah. Lah karena bunga-bunga Allahu Akbar. Saya jawab Sami Allahu liman hamidah. Supirku malah jawab Rabbana walakal hamd. Malah kayak orang sholat ya. Ini Mbah Hasyim. Orang yang sangat religius dan nasionalis. Mencintai agamanya, mencintai bangsanya. Dia orang yang sangat religius dan orang yang sangat nasionalis. Maka saya selalu bilang Kiai, Indonesia itu yang layak menjadi pemimpin baik dari tingkat bupati, wali kota, gubernur sampai presiden itu yang mempunyai 2 jiwa, nasionalis dan religius. Makanya kemudian digambarkan sama pemerintah hari ini, nasionalisnya ada di Pak Jokowi, religiusnya ada Pak Kiai Ma'ruf Amin. Cuman saya sarankan satu ya Dek, adik-adik terutama saya kasih tahu deh. Saya itu nggak nyaman kalau anak ditanya, nah kamu tahu siapa nama presiden Indonesia? Jokowi. Itu bagi saya nggak sopan. Cobalah kita mulai dengan bahasa-bahasa yang lebih sopan. Siapa presiden Indonesia? Bapak Jokowi. Apa sih beratnya ngomong bapak itu? Masuk siapa wakil presiden? Ma'ruf Amin. Itu keturunannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita dengan gampangnya mengatakan Ma'ruf Amin. Itu su'ul adab. Sekarang aja kalau Pak Kiai mau pengajian di panggung manggilnya, acara selanjutnya mau itu hasanah akan disampaikan oleh sahibul fadilah wal karamah. Foto caca. Kalau Anda ngundang ngaji saya itu gak usah terlalu banyak. Akan pengajian akan disampaikan oleh sahibul maksiyah miftah. Saya pernah Pak, MC-nya itu kayak MC dangdut. Acara selanjutnya pengajian inti agama akan disampaikan oleh sahibul fadilah wal karamah. Kita sambut ustadz yang sedang naik daun. Saya batin kayak ular keket ya. Kita sambut Gus Miftah. Ini MC pengajian apa MC tinju? Makanya saya naik panggung sambil begini-begini. Lah masa sama presiden kok jangkar? Jangkar itu bahasa Subangnya apa ya? Jangkar itu gak sopan itu manggil orang. Apa? Deladak. Saya itu salah satu bahasa yang pengen saya kuasai itu sebenarnya bahasa Sunda. Lah teman saya bilang, Gus kalau pengen bisa bahasa Sunda gampang. Gimana Pak? Nikah dengan orang Sunda. Iya. Tapi kan aku takut. Bukannya takut sih, kan aku setia. Karena saya kan punya prinsip, perempuan itu akan menjadi ratu bila menikah dengan lelaki yang tepat, dan lelaki akan menjadi raja bila memperlakukan istrinya seperti ratu. Saya harus ngomong seperti itu. Kenapa? Karena direkam banyak kamera. Konangan bojone nyong modar ya.
Tapi kalau saya lihat ibu-ibu di sini, insya Allah wajah-wajah sakinah, wajah-wajah solehah. Dan istri solehah itu ciri-cirinya adalah siap dipoligami. Setuju ibu-ibu? Itulah. Tapi nggak mampu, pokoknya pakai Agus nggak mampu, nggak mana mungkin. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu, betul? Iso bengep raimu lebih bengep daripada dintup tawon tangannya. Abuh kabeh. Lah kalau bapak-bapak ibu tanya madu sama saya, tanya, ini saya ahlinya madu. Saya bisa tahu madu asli atau palsu. Caranya bagaimana? Madu taruh di atas meja. Kok dirubung semut, palsu pak, berarti mengandung gula. Madu taruh di botol, dikocak-kocak dia goyang, palsu, berarti mengandung air. Madu bawa pulang, istri marah, asli pak, asli. Mari kita buktikan Gus. Dan saya tahu manfaatnya madu bu. Madu plus lemon itu bagus untuk menjaga tenggorokan. Madu jahe bagus untuk orang masuk angin. Madu plus istri perang dunia ketiga gitu. Istrinya berapa? Ya. Oh 2. Oh, wow. Wong cilik bojone akeh temen ya. Kalau saya Pak Agus jelas lah tipe suami yang setia. Karena kami punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wah, cuaks. Pak Agus suka mobil-mobil tua, motor tua itu? Ya, jelasnya emang enggak sih. Oh, kalau saya suka. Karena saya punya keyakinan cowok yang suka mobil tua itu setia. Kenapa? Karena yang tua itu dirawat bukan diganti. Iya, gitu ya. Yang tua itu dirawat bukan diganti. Tapi ingat, nggak boleh diganti, tapi boleh ditambah. Setuju ibu-ibu? Coba saya kasih tahu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu imamnya perempuan. Laki-laki imam, perempuan makmum. Makmum yang baik yang taat dengan imam. Imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju bu? Nah, hari ini wasilah yang paling efektif untuk mensyiarkan nilai-nilai kebangsaan, memperkenalkan nama pahlawan dan lain sebagainya, termasuk sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang saya bilang dengan PBNU. P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, dan U-nya Undang-Undang Dasar 1945 yang paling efektif Pak melalui medsos. Coba hari ini kita dikejutkan dengan seorang tunanetra yang menggemparkan dunia. Hanya dalam waktu nggak ada 2 hari langsung viral, Putri Aryani. Betul? Maksud saya apa? Loh, kita hari ini mohon maaf Pak Kiai Agus, saya punya teman yang punya RCTI itu, karena dulu saya punya acara di sana namanya Ngobrol Bareng Gus Miftah itu. Dia saya tanya, Anda dulu bikin TV habis biaya berapa Pak? 500 miliar sampai 1 triliun. Sekarang semua di antara kita berpotensi punya TV, nggak harus modal 1 triliun. Cukup dengan HP-nya masing-masing. Bisa buat Haryo TV, bisa buat As-Salafiyah TV. Cukup dengan modal 1.500.000 HP cross gawe TV. Kebayang nggak HP ku iPhone di WA sama cross? Sudah bisa. Artinya apa? Persoalannya hari ini adalah bukan masalah kamu bisa atau nggak bisa, tapi mau atau tidak mau. Ayo di branding. Gus, kalau saya posting saya malu dikira pamer. Wah, ini sesat. Sekarang ahli maksiat saja mohon maaf posting kayak gitu kok. Kalau orang ahli maksiat bangga dengan postingan kemaksiatannya, kenapa kita orang baik tidak bangga dengan postingan kebaikan kita? Gus, nanti dibilang pamer, itu setan yang ngomong kayak gitu.
Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Apakah sesuatu yang ditampakkan itu pasti pamer? Oh tidak, selama dia bisa menjaga hati dan niatnya. Toh orang bersedekah itu boleh diterang-terangkan. Bilaili wan nahar, malam hari, siang hari, orang sedekah. Sirra wa alaniyah, tersembunyi maupun terang-terangan, boleh. Sedekah kamu posting boleh, nggak kamu posting juga boleh. Yang diposting belum tentu pamer, yang disembunyikan belum tentu ikhlas. Jadi sedekah itu mau terang-terangan maupun tersembunyi boleh. Yang nggak boleh itu sembunyi-sembunyi nggak pernah sedekah, terang-terangan nyinyirin orang yang sedekah. Itu yang nggak boleh. Betul Bu? Ciri-cirinya orangnya biasanya pakai baju batik. Oh guru tuh. Muridnya yes. Sudah nggak sedekah, cerewet. Ini persoalan, ini problem ini. Makanya itu Pak, kenapa saya itu rajin puasa. Kebetulan pas hari ini saya puasa. Jadi saya itu puasa Dawud dari 2016 Pak. Karena belajar ikhlas yang paling efektif menurut saya adalah dengan puasa. Karena puasa itu nggak bisa dipamerkan. Bagaimana Anda pengen pamer puasa? Kalau orang sholat, oh bisa sholat posting, wah sholat. Atau keluar dari masjid habis tahajud rasanya adem lah. Padahal mau cari AC gitu. Kadang-kadang sholatnya difasih-fasihkan. Saya ada itu. Jadi baru menikah lagi. Dia imam sama istrinya sholat. Setiap kali sholat yang dibaca cuma 2. Rakaat pertama kul, rakaat kedua inna. Maghrib rakaat pertama kul, rakaat kedua inna. Ngisak rakaat pertama kul, rakaat kedua inna. Begitu subuh mertuanya ikut sholat makmum. Kalau baca kul sama inna tok gengsi. Akhirnya begitu Fatihah ditambah diganti inna anzalna. Ndelalah salah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kan salah. Yang kan harusnya jar majrur fi lailatil. Membacanya fi lailatul. Mertuanya ustadz langsung diingatkan dari belakang. Til. Lah dia nggak terima, sudah bertahun-tahun membacanya fi lailatul kok kenapa til? Diulangi lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Mertua tambah keras til. Akhirnya yang ketiga benar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Diteruskan salah maning. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Padahal yang kedua yang benar tul, bacanya til, mertuanya teriak tul. Akhirnya dia manut. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Begitu ayat ketiga dia bingung, andilau antara dilema dan galau. Lailatul apa lailatil? Nanti saya tul, mertua saya til. Saya til, jangan-jangan mertua saya tul. Til, tul. Tul, til. Akhirnya tengok ke belakang, ke Perimen Park. Ya batal ya. Kadang-kadang memang ada persoalan fikih itu yang harus kita bahas Pak. Contoh begini, cara mengingatkan imam salah. Coba, bagaimana cara mengingatkannya? Kalau laki-laki membuat dengan kalimat tasbih, subhanallah. Kalau perempuan dengan tepuk tangan atau tepuk paha. Tapi ingat pahanya sendiri bukan pahanya orang lain. Tepuk tangannya gimana Bu? Itu tepuk pramuka Bu. Jadi punggung tangan kanan ketemu dengan telapak tangan kiri atau sebaliknya. Sekarang menjadi problem, kadang-kadang imam itu diingatkan dengan tasbih atau dengan tepuk tangan itu nggak paham. Ada imam yang salah, membaca Fatihah dalam surat hukumnya apa? Wajib. Membaca surat pendek atau ayat setelah Fatihah hukumnya sunnah.
Ini ada imam lupa Allahu Akbar pas Jumatan, langsung yang dibaca surat, gak baca Fatihah. Allahu Akbar, Qul ya ayyuhal kafirun. Makmum kompak subhanallah. Lah imamnya nggak tahu salahnya di mana, dikira kurang fasih, difasih-fasahin. Qul ya ayyuhal kafirun. Makmum semakin keras subhanallah, imam tambah stres. Diulangi lagi Gus. Qul ya ayyuhal kafirun. Akhirnya makmum belakang imam teriak kencang banget, Fatihah. Pertanyaan saya, Fatihah itu bacaan sholat apa bukan? Bacaan sholat apa bukan? Bukan, Fatihah. Pertanyaan saya, sholatnya batal apa enggak? Batal, bukan bacaan sholat kok. Sandinge sampingnya malah bilang, tak kena ngomong. Ya batal. Sampingnya ada guru as-salafiyah bilang, oh untung aku nggak ngomong deh. Ya batal. Nah, jangan malu posting kebaikan. Jangan malu posting kebangsaan. Yang sering saya ceritakan tuh, Gus nyuwun sewu, saya dikasih teks akun Instagram, bunyinya apa Pak? Awas, hati-hati lagu musyrik. Apa itu lagu musyrik? Padamu negeri kami berbakti. Karena dianggap bertentangan dengan firman Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mereka yang nggak paham saja bangga dengan postingan seperti itu. Kenapa anak Ansor nggak bangga untuk menjawab pertanyaan itu? Saya dibilang itu musyrik. Saya bilang, pemahamanmu itu salah. Ini namanya jaga sembung bawa golok, nggak nyambung blok. Ini namanya pemerkosaan ayat. Dia nggak bisa membedakan bagaimana berbakti kepada Tuhan dengan berbakti kepada negara. Sama halnya ketika di Boyolali orang guru mengharamkan siswa didiknya untuk hormat kepada merah putih. Alasannya apa? Alasannya dianggap apa? Berhala. Ini kan ngeri sekali pemahamannya. Dan itu sekarang marak, terpaparnya siswa didik itu melalui media sosial. Ini tantangan Bapak Ibu. Bagaimana mengenalkan pahlawan cinta tanah air kepada mereka, anak siswa didik kita, dengan cara sesimpel-simpelnya. Kenapa? Saya punya dua alasan begini. Ada dua kecemerlangan bangsa Indonesia. Ini saya kemarin dapat data ini, saya ikut seminar Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto. Saya dikasih, Gus ini tolong kamu sampaikan. Pas saya ikut seminar kebangsaan, data dari Kemhan ini. Ada dua kecemerlangan bangsa Indonesia. Yang pertama, di dalam memilih bahasa kebangsaan yang bukan bahasa mayoritas. Coba, kalau bahasa kebangsaan harus bahasa dari mayoritas, harusnya bahasa kebangsaan kita bahasa apa? Jawa Pak, paling banyak kan? Ya, ternyata mbah-mbah kita dulu tidak memilih bahasa yang mayoritas. Kalau yang digunakan bahasa mayoritas, orang Subang dituntut untuk bisa bahasa Jawa. Yang lucu Suriname Pak, saya itu berapa kali dapat undangan pengajian di Suriname, tapi saya belum berani datang. Jauhnya minta ampun. Sini Belanda itu sudah 18 jam, dari Belanda ke Suriname masih 18 jam. Jadi penerbangannya 36 jam. Saya bayangke di pesawat 36 jam, lak tepos bokong inyong. Saya dulu sering diajak sama almarhum Mas Didi Kempot. Maestro almarhum Didi Kempot itu di sana sangat-sangat diidolakan. Terus mereka bilang, "Bah, apa ditunggu tuh di Suriname?" Mereka masih ada selamatan, Pak. Mereka sholatnya tidak menghadap kiblat, tapi menghadap ke barat. Karena mbahnya di Jawa dulu sholatnya menghadap ke barat. Mereka masih ada tahlilan kayak kita macam-macam. Suriname itu luar biasa, Jawa banget. Dan ternyata mbah kita tidak memilih bahasa kebangsaan bukan bahasa yang mayoritas. Kenapa? Kemudian itu diimplementasikan dalam Sumpah Pemuda. Berbahasa satu bahasa Indonesia.
Kemudian yang kedua apa? Founding Fathers berhasil merumuskan Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara yang melandaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengakui dan menghormati kebinekaan, yang bangsa majemuk yang terdiri dari menghormati semua suku. Jawa menghormati Sunda, Sunda menghormati Jawa. Ini saja yang di sini, mohon maaf saya Jawa, jenengan Sunda apa? Sunda ini ngapak, ngapakiyun, ngapakiyah. Saya dulu ngaji pertama di rumahnya bapaknya Mas Haryo, almarhum Ki Ento Susmono, dalang paling terkenal se-Indonesia. Itu Pak Antos, itu saya ditawari ngerokok, padahal saya tidak merokok. Ditawari ngerokok pakai bahasa ngapak, orang kepenak Pak Kiai Kiai isuk-isuk ngobori cocot kayak gini. Cocotnya siapa ya? Itu ini ngapak, ini aja udah beda. Sunda, Jawa, ngapak dengan segala keindahannya. Jawa dengan ngapak bedanya apa? Oh sama A. Jawa sego, ngapak sega. Jawa boto, ngapak batak. Jawa loro, ngapak lara. Apa maning ya? Koco kaca, semongko semangka, kandal apa kayaknya orang langka. Iya nggak diteruskan gitu. Begitu masuk Sunda, beda lagi kan bahasanya. Nah, kaditu kadunya, tai meduduk dinyanya gitu. Nggak ada F, adanya P. Bola poli. Nggak bisa fabi ayyi ala rabbikum atukadim, nggak bisa fabi ayyi ala rabbikum atukadim. Sunda. Makanannya pun juga beda Pak. Jogja manis, ngapak gurih, Sunda asin pedes. Ini dari segi itu saja sudah berbeda. Yang lucu ada orang ngapak masuk kampungnya orang Sunda, begitu masuk kampungnya orang Sunda nginjak kotoran. Orang ngapak teriak, "Tai ini siapa Kiai?" Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah taina urang." Nah, mulai terjadi konflik karena orang menurut orang ngapak sama orang Sunda beda. Orang menurut orang ngapak itu udang, menurut orang Sunda saya orang. Akhirnya taina sama dia dijawab sama orang, "Iya mah taina urang." Orang ngapak langsung teriak, "Inyong ra percaya, masak taine urang gedene sekiya." Urangnya sepira. Ini keindahan. Orang Sunda digambarkan suka dengan lalapa. Orang Jogja kalau makan suka manis-manisan. Sehingga apa? Pancasila ini menjadi jaminan menghormati semua suku, menghormati semua ras, menghormati semua agama. Makanya lumrah kalau dulu orang Kalimantan marah gara-gara ketika ibu kota dipindah ke Kalimantan, ada orang mengatakan kenapa ibu kota dipindah ke tempat buangan setan demit jin iblis. Orang Kalimantan tersinggung. Kenapa? Karena mereka merasa kearifannya tidak dihormati. Marah mereka, dilaporkan polisi, di penjara. Kalau saya ditanya, apa pendapat Gus Miftah ibu kota dipindah ke Kalimantan? Saya jawab, nggak ada masalah ibu kota dipindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Iya. Selebeu. Makanya bapak-bapak guru, kalau ada anak keluar dari sekolah namanya alumni. Makanya kalau kamu punya mantan, jangan kamu panggil mantan, alumni, supaya bisa reuni. Iya. Jadi orang-orang yang nggak bisa move on nih. Move on itu pilihan, gagal move on cobaan, pura-pura move on pencitraan. Anda tahu kenapa move on itu berat? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Iya. Makanya ingat, jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena masih banyak kesalahan lain yang harus kita coba. Kalau saya dulu nggak punya mantan, Pak, karena saya nggak pacaran. Karena nggak ada yang mau dengan saya, mau saya miskin banget. Loh, orang sukses itu harus miskin dulu, Pak. Saya dulu nggak mau cewek kuliah mau sama saya, karena saya paling miskin satu kelas. Saya baju itu seminggu belum tuh bisa ganti, Pak, karena saya nggak punya apa-apa.
Maka saya bilang, saya dulu jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Semangat kamu pejuang-pejuang jomblo itu. Sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Allah itu menciptakan manusia berpasang-pasangan, Ar-Rum 21. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Nah, menghormati Kalimantan seperti apa, kemudian semua agama. Kemarin ada survei 7 kiai Indonesia yang paling dihormati sama orang Nasrani. Survei itu dilakukan di Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan lain sebagainya. Ada 7 nama yang paling dihormati sama orang Nasrani. 1, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, nggak terbantahkan, bapak bangsa, Gus Dur. Di Indonesia itu orang yang matanya tidak bisa melihat, hatinya terang cuma 2. 1 Gus Dur, nomor 2 si buta dari gua hantu. Orang yang didolimi di Orde Baru tapi jadi presiden. Saya kemarin bilang di Tambak Beras sama kiai-kiai, dulu Gus Dur rapat dicurigai sama Orde Baru, diawasi sama Intel. Gus Dur tahu kalau rapatnya diawasi Intel, akhirnya Gus Dur bilang, "Al-an natakallam bil ghatil arabiyah." Kita sekarang ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Intelnya pusing Pak, pergi. Begitu sampai kantor, Intelnya ditanya sama komandannya, "Hei Intel, apa tadi hasil rapatnya Gus Dur?" "Oh, aman komandan, Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan." Repot melawan Gus Dur itu. Kemudian kiai kedua yang paling dihormati sama orang Nasrani adalah almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Yang ketiga, almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi, mantan ketua umum PBNU. Yang keempat, Profesor Buya Syafi'i Ma'arif, mantan ketua umum Muhammadiyah. Yang kelima, Profesor Dr. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah. Yang keenam, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot, orang kita Cirebon. Dan yang ketujuh, Al-Fakir Miftah Maulana Habibur Rahman. Saya sama Pak Said kebetulan sama-sama prof. Pak Said profesor, Gus Miftah provokator. Provokator kebaikan. Kalau ibu-ibu hati-hati ngaji sama Gus Miftah provokator poligami. Saya nggak pernah poligami. Kalau saya ditanya Gus Miftah menikah lagi, saya nunggu takdir. Kalau memang ada takdir, saya tidak bisa melawan takdir. Kalau nggak ada takdir, saya menciptakan takdir saya sendiri. Enggak Bu, enggak, aman. Aman. Alah sak pinter-pinter kiai Bu, digetak sama suami sama istrinya, goblok dadak. Sehebat-hebatnya Pak Kiai Agus, dibentak sama istrinya, blokon di tempat itu loh. Inyong bae. Laki-laki itu kalau di luar kayak macan, Pak. Di rumah kayak kucing. Perempuan kok dilawan. Perempuan itu kalau perempuan itu kan satu, mau dimengerti nggak pernah mau mengerti. Serius. Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Serius. Betul Pak? Yang jawab keras betul. Ya karena pengalamannya seperti itu Pak. Berkali-kali itu. Lah, sak gagah-gagahe Sambo, dia eksekusi mati gara-gara dibohongi sama istri kok. Ayo gue piye? Betul enggak? Maka jangan remehkan perempuan. Perempuan itu suci seperti sajadah Pak, karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Maka bagi laki-laki semakin banyak sajadah semakin bagus. Maka ibu-ibu harus tahu, laki-laki itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Betul Pak Guru? Betul. Pak Guru tahu kenapa dikasih nama susu? Karena jumlahnya 2. Susu, kalau 1 su. Kalau 3 susu. Kayak saya Muktamar NU di Lampung sama Nikita Mirzani, saya ngopi, samping saya Nikita Mirzani, saya ngaduk kopi, difoto sama anak-anak Gus, dikirim ke WA grup. Wah, Gus minta ngopi susu. Iya, kopinya diaduk, susunya dilirik. Iya kayak gini. Ya jadi kuliah. Pancasila mengajarkan kepada kita menghormati semua suku. Ya ada Sunda, Jawa. Saya mau tanya adik-adik, Anda tahu ada berapa suku bangsa di Indonesia? 1.700 lebih suku bangsa.
Ada berapa bahasa? 739 bahasa. Ada berapa pulau? 17.000 pulau. Ada berapa agama? 6. Ini semuanya diakui oleh Pancasila. Semua bahasa daerah, termasuk Sunda, Jawa dan lain sebagainya. Aing kabogosia itu benar. Benar. Itu apa artinya? Saya pacar kamu. Oh, saya pacar kamu. Kamu bukan kamu, nggak mau aku. Kan kamu cowok. So, saya pacar kamu. Teneh anggar. Kalau bahasa pisuan yang paling kasar di Sunda itu apa? Bleguk siak gitu. Kalau Surabaya kan dancok gitu. Kalau Jogja bajigur gitu. Kalau ngapak apa ya? Bangsat. Oh bangset, itu artinya apa? Oh bangset. Kalau di Madura patek celeng. Asu ireng. Kalau di Lampung kampuang, anjing. Makanya dulu ada kan di Malang ada ustadz yang mengusulkan sholat 2 bahasa. Yang tua-tua masih ingat ini. Jadi dia usul namanya Muhammad Yusman Roy, panggilannya Gus Roy. Dia pengen sholat itu 2 bahasa, Pak. Bahasa Arab dan bahasa yang dipahami. Jadi kalau orang Jogja, Allahu Akbar, Allah niku ageng. Orang Surabaya, Allahu Akbar, Allah niku gede banget. Orang ngapak, Allah gede banget kayak gue. Begitu masuk ke Subang, Allahu Akbar, Allah teh ageng. Langsung Allah bilang, Allah kok dibilang teh. Itu diharamkan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kaidah sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, maka Bapak Ibu, pemahaman seperti ini hendaknya kita sampaikan kepada siswa didik kita, Gus, supaya lebih menghargai kebinekaan, menghargai perbedaan, tahu dengan sejarahnya, paham dengan Pancasilanya, apal dengan nama-nama pahlawannya. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah masa depan bangsa Indonesia baik-baik saja. Amin Allahumma amin. Saatnya sesi tanya jawab. Silakan Anda bertanya, saya menjawab. Satu pertanyaan saya kasih 300.000. Wah. Sekarang saya minta 2, ibu sama bapak. Itu ibunya mana yuk? Kamu tuju ya? Itu ayo bu, masih bu. Bapak-bapaknya? Gede nih ya Allah. Bapak-bapaknya lagi, bapak-bapak. Bapaknya 1. Bukan pak, ini pak. Iya betul. Wah, inilah pasangan serasi abad sebelum Masehi. Nah, jadi yuk, mic-nya mana yuk? Kasih ibunya yuk. Bu, namanya siapa ibu? Ibu Nok. Nok. Iya. Nok siapa? Ibu Nok Nurjana. Nok Nurjana. Nok. Nok itu artinya apa bu? Ya Neng lah. Oh tak. Nok. Ya. Nok. Tak pikir ndok. Udah nikah bu? Sudah. Sudah janda toh? Iya. Oh iya. Kok kamu malu-malu? Janda ternyata dia. Ini namanya jahe. Janda herang. Umurnya berapa bu? 38. Baru 38, masih adik saya 41 bu. Kok remu tua banget ya? Pekerjaannya apa bu Nok? Pekerjaannya itu. Menggoda suami orang? Iya. Enggak. Bukan. Apa? Guru honor. Oh guru honor. Iya. Apa pertanyaannya bu Nok? Ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Berarti guru honor itu makmur ya? Buktinya gede seperti ini kan? Luar biasa. Sebenarnya nggak ada istilah gemuk sih Pak Gus. Karena ada teori 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Bu Nok nggak gemuk, hanya salah planet. Berarti harus tinggal di Mars. Nah, di Mars. Besok kamu ngajar di Mars saja. Pulang jadi alien kamu. Aduh. Apa Bu Nok? Pertanyaannya Gus, kenapa anak-anak lebih suka TikTok daripada gurunya? Berarti kamu kalah menarik daripada TikTok. Iya, benar. Lah iya bener ngaku. Ya. Jadi apa ya, bagaimana caranya lah supaya itu. Ibu nanti cari skripsi saya dari Unisula. Saya kemarin ada metodologi pembelajaran Gus Miftah. Nah, saya melahirkan metodologi namanya Al-Mizah Al-Miftahiyah. Jadi pendidikan berbasis fun learning. Bagaimana kemudian kita
transfer value, transfer nilai, transfer ilmu itu dengan cara yang happy dan menyenangkan. Buktinya apa, Mbak Nok? Jangankan orang Islam, saya itu banyak orang masuk Islam melalui Gus Miftah karena dianggap metodenya itu fun learning. Hari ini lebih dari 300 orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah. Rata-rata mereka mengatakan apa? Karena gaya Islamnya Gus Miftah itu asik. Makanya gerakan saya namanya apa? Gerakan moderasi, berbangsa dan beragama yang happy dan menyenangkan. Di situ nanti ada metodologinya, metodologi dengan nyanyi, sholawatan, metodologi dengan cerita, metodologi dengan guyon. Makanya mohon maaf, sekarang cewek humoris itu lebih cowok humoris lebih diminati daripada cowok romantis. Nah, lebih baik humoris berakhir romantis daripada romantis berakhir tragis. Iya, kayak nasib pernikahanmu. Iya. Iya. Sakit. Ih, sakit. Sakit kok lemu yo. Kan sakit biasanya kurus. Kan take it easy, Gus. Jangan dipikirin. Oh, jangan dipikirin. Gitu. Ya, easy going aja. Easy going. Iya. Ngeri sekali guru honorer kita ini. Jadi bagaimana pendidikan itu kita kemas yang menyenangkan. Nggak usah ibu deh guru. Anak itu mohon maaf di rumah ngobrol sama orang tuanya 30 menit nggak betah. Tapi kalau nongkrong di warung kopi 4-6 jam betah. Gus, kalau di warung kopi boleh main HP, di rumah nggak boleh. Siapa bilang? Di rumah juga main HP, bapak ibunya juga main HP. Kadang-kadang di kamar bapak sama ibunya pegang HP sendiri-sendiri. Bapaknya chatting sama siapa, ibunya chatting sama siapa. Ya kan? Itulah awal terjadinya perceraian Nok. Takdir, Gus, takdir. Iya, kan untuk Allah tuh apa ya? Semoga minta doanya diganti dengan yang lebih baik. Dan gantinya di sini. Iya. Amin, amin. Amin. Ojo. Ono sing nyawa. Sama kamu. Ya Allah, amin. Oke, mohon doanya Gus, temenan. Ternyata dia dapat lagunya Padi, Cinta Tak Sampai. Jadi bagaimana pengajaran kita itu menyenangkan. Contoh begini. Yang tadi saya bilang, anak itu duduk sama orang tuanya di rumah 1 jam aja nggak betah. Tapi kalau di warung kopi Pak, berjam-jam dia betah. Ternyata apa? Yang pertama analisa saya, anak di rumah itu selalu saja menjadi objek pendengar, bukan orang yang ngomong. Anak itu sekali-kali butuh didengarkan, tidak hanya dinasehati. Makanya kalau di kafe itu mereka nyaman, kenapa? Karena bisa mencurahkan isi hatinya. Kemudian yang kedua, kadang-kadang apa jelek kita itu? Memberikan nasihat dari anak kita kecil sampai besar. Itu nasihatnya sama dan diulang-ulang terus. Umpama anak boleh ngomong, pasti dia teriak, wes tahu. Tapi karena anak menghormati orang tua, dia tidak melakukan itu. Makanya yang perlu di-upgrade itu tidak hanya ilmunya anak, tapi juga ilmunya orang tua. Kemudian apa? Nasihat yang bapak ibu dulu dapatkan dari orang tuanya bisa jadi sudah tidak cocok dengan anak hari ini. Kalau dulu Pak, mohon maaf, anak-anak kayak kita dulu Pak, mau mainan tembak-tembakan, nggak ada Pak tembak-tembakan kayak di mall gitu. Coba kalau dulu kita Pak, apa? Paling pelepah pisang, kita buat tembak-tembakan. Kita mau bikin mobil-mobilan, cukup dari kulit jeruk. Betul Bu? Itu sudah bahagia. Bannya pakai apa? Sandal jepit swallow. Itu sudah seneng. Artinya apa? Zamannya sudah berubah. Kadang-kadang nasihat yang diberikan kepada anak sama saja, makanya anak berontak. Artinya apa? Dibutuhkan banyak variasi untuk melahirkan pendidikan yang asik sehingga kita tidak kalah dengan TikTok. Mbak Nok juga goyang pargo ya jajal. Iya. Ya ora pantes bokongnya gede ya. Ya kamu calon suaminya Mbak Nok. Iya. Ya Allah, satukanlah keduanya sebagaimana Engkau satukan Romeo dan Juliet ya Allah. Iya. Amin lagi kamu. Mas siapa namanya? Ahmad Badruz Zaman. Ahmad Bus, ngeri sekali namanya Ahmad Badruz Zaman. Apa Mas Badruz? Ngajar di sini? Bukan Mas. Di mana? Di daerah sendiri, di lingkungan sendiri. Oh, lingkungan sendiri. Iya, soalnya saya serak bahasa karena grogi dekat sinok.
Santai saja Mbak No, kalau jodoh pasti ketemu. Nah, ketemunya di Amin, mana? Di amin. pelaminan. Nah, Amin. sebagai apa? Sebagai tamu. Sakitnya hatiku dong. Iya. Kan kamu kayak pohon pisang. Apa tuh? Punya Bila jantung. berbuah satu kali. Punya jantung tapi nggak punya hati. Iya. Apa pertanyaannya Mas Badruzzaman? Iya, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang saya muliakan kepada Bapak Kiai Haji Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah, yang saya tanyakan bagaimana cara menanamkan kiat-kiat yang tepat kepada para murid ataupun para santri untuk senantiasa selalu menghormati ataupun mengagungkan kepada para masyayikhnya atau para gurunya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu mikir begini ya. Kitab taklim ketika adabul alim wal muta'alim itu seharusnya yang membaca itu murid jangan guru. Sehingga kalau yang membaca guru seolah-olah itu penjajahan kepada murid. Kalau bab hormat kepada guru itu yang membaca murid, ya kan? Sama halnya ketika saya ngaji sama perempuan, jangan sekali-kali membahas kewajiban laki-laki kepada perempuan. Itu begitu pulang pasti istri bilang, "Tupah dengerin pengajian Gus Miftah." Seharusnya apa? Kewajiban istri kepada suami. Kita tuh kebalik-balik, Pak. Contoh lagi begini. Kayak kemarin gagal nikah di Jawa Barat gara-gara istrinya minta sertifikat rumah pernikahan itu, Mas Badruzzaman. Saya mau tanya begini. Hadis yang bunyinya perempuan yang paling baik itu adalah yang paling murah mas kawinnya. Itu seharusnya yang membaca laki-laki apa perempuan? Perempuan, supaya tidak terlalu banyak menuntut kepada laki-laki. Tapi sebaliknya, kalau hadis yang bunyinya Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, mas kawinnya 20 ekor unta. Itu yang membaca laki-laki apa perempuan? Laki-laki, supaya lebih bertanggung jawab kepada istri. Maka saya bilang, istri yang baik itu istri yang siap diajak menderita oleh suaminya, tapi suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Nah, kita itu hari ini dalam pendidikan juga sama. Jangan sampai sebenarnya dalilnya itu bagus, hormat kepada guru, tapi ketika dibacakan oleh guru dikira menindas murid. Maka kewajiban murid untuk membaca itu dan memahaminya supaya hubungan dia dengan guru itu baik-baik saja. Demikian juga sebaliknya itu. Nah, saya itu melihat dakwah di Indonesia itu banyak setak bahkan gagal gara-gara apa? Misdalil. Artinya misdalil apa? Menempatkan dalil tidak sesuai dengan porsinya. Nah, itu perlu kita olah, Mas. Jadi kalau yang saya bilang, kalau saya sebagai murid, saya baca betul taklim muta'alim. Saya baca betul itu kitab etika pendidikan Islam itu. Sehingga saya bisa memposisikan guru saya sebaik-baiknya. Karena man akroma aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah wa maswahul jannah. Itu betul-betul saya pegang. Bagaimana kemudian dulu Imam Syafi'i ketika dia merasa dedel bodoh, dia sowan kepada kiainya namanya Kiai Waqi. Di situ dia sampaikan syakautu ila waqi'in su'akhifti. Pak Kiai Waqi, kenapa saya susah menghafal? Fa arsadani ila tarkil ma'asi. Beliau memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Fa akhbarani bi anal ilma nurun. Beliau memberikan kabar kepadaku bahwa ilmu itu bercahaya, wa nurullah la yudalil asi. Lah, cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Kadang-kadang, Mas, kita itu punya anak siswa didik itu nakal, nggak hormat sama kita, itu banyak faktor. Entah nafkah dari orang tuanya yang tidak benar, entah didikan kita sebagai guru yang salah, dan lain sebagainya. Artinya apa? Dibutuhkan introspeksi dari masing-masing pihak, sehingga tidak serta-merta menyalahkan seorang anak. Mungkin seperti itu. Yes, makasih. Karena saya harus kembali ke Cirebon ini. Ya wes, rondone 400. Jondo Pak Guru Mas Badrus 400. Uangnya ditujuin. Oke, sip. Ya. Terima kasih.
Atas nama nih. Makasih, no, mudah-mudahan kamu pulang hamil lagi dengan suami yang sah. Masa dengan Pak Agus? Hanya Bapak Ibu, saya janjian sama orang di Cirebon jam 6 malam ngaji di Cirebon. Saya minta maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan sowan saya ke sini Pak Agus sedikit bisa memberikan gambaran bagaimana kita mencintai bangsa ini. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diterima karena dipadukan dengan budaya dan tradisi. Gini loh, gini. Islam di Indonesia ini kan beda dengan Islam di Arab. Kalau Islam di Arab itu mantan Yahudi, mantan Nasrani. Maka gaya dakwah di Arab beda dengan gaya dakwah di Indonesia. Kalau Arab mantan Yahudi, mantan Nasrani, mantan Majusi. Sementara Indonesia kan mantan gugon Tuhan, mantan ateis, mantan animisme, mantan dinamisme, mantan kepercayaan. Ada yang kejawen, ada yang Sabto Darmo, ada yang Purbo Kayun, ada yang Darmo Gandul, ada yang gandulnya Darmo, ada yang Klenik, masih percaya sama Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Wetan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Tengah, Nyi Roro Pojokan, mak lampir nini pelet grandong wa ala alihi wa sahbihi ajmain.